kembali lagi bersama saya yang akan memberikan berbagai ilmu bermanfaat untuk kalian semua di sana agar tidak terjerumus mengenai simpan pinjam di kalangan saat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Kiai Haji Ali Mahfur. Pada zaman dahulu kan terjadi juga simpan pinjam, pinjam antar tetangga seperti itu. Nah, jika misalkan orang tua saya meminjam uang kepada tetangga A, lalu orang tua saya tidak bisa membayar, tapi tetangga A memintanya untuk anaknya tetangga A dinikahkan dengan saya. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau dalam sejarah di Indonesia itu ada ya peristiwa itu pada zaman dahulu, bahkan sempat disinetronkan, bahkan difilmkan ya. Seperti itu. Tentang kisahnya Siti Nurbaya ya, yang pada saat itu kedua orang tuanya memiliki hutang kepada Datuk Maringgih ya. Kemudian karena tidak bisa membayar hutang, akhirnya Siti Nurbaya harus menikah dengan Datuk Maringgih. Nah, ini apakah diperbolehkan? Sebenarnya kalau berkaitan dengan konsep pinjam meminjam, itu seperti yang telah dijelaskan di awal ya, ketika tidak ada syarat yang mengarah kepada manfaat kepada orang yang meminjamkan uang, itu diperbolehkan. Akan tetapi jika di kemudian hari ya, si orang yang meminjam ini tidak mampu mengembalikan, lantas kemudian orang yang meminjamkan uang tersebut menuntut ya, terhadap hal-hal lain yang di luar hutang piutang itu sebenarnya tidak dibenarkan di dalam agama, kecuali kalau dalam kasus hutang piutang itu ada wathikoh itu dalam hal ini jaminan ya, dalam hal ini jaminan, maka jaminan itulah yang nanti akan digunakan untuk membayar hutangnya ya. Kalau dalam hukum di Indonesia itu kan dilelang oleh pengadilan. Jadi ketika dalam satu kasus di pengadilan orang yang menghutangi tadi itu menuntut ya untuk pembayaran hutang, sementara hutang itu ada jaminannya, maka nanti pengadilan yang akan menentukan bahwa barang jaminannya tadi itu akan dilelang untuk digunakan sebagai pembayaran hutangnya. Nanti sisanya atau kembaliannya itu nanti akan dikembalikan kepada orang yang punya barang tadi itu. Jadi bukan barang jaminan itu lantas otomatis menjadi miliknya orang yang menghutangi, tidak diperbolehkan. Itu prosesnya kalau di Indonesia melalui pengadilan seperti itu. Namun pinjaman itu tersendiri apakah bentuknya bebas? Boleh bentuk dalam bentuk orang seperti itu tadi harus dinikahkan atau harus apakah jaminan itu boleh berbentuk orang? Kalau berbentuk orang jelas tidak diperbolehkan. Ya, bolehnya adalah hak milik. Nah, sementara kan kalau anak itu kan bukan hak milik. Iya. Ya, karena titipan kan begitu. Anak itu kan titipan, bukan hak milik. Jadi orang tua itu hanya berhak sebagai wali ya, dalam hal penguasaan ya. Istilahnya kalau mungkin kalau disederhanakan dengan istilah yang ada di kondisi masyarakat kita, kepemilikan itu kan ada dua macam, ada hak milik, ada hak guna atau hak pakai kan begitu. Sementara untuk anak itu tidak kedua-duanya, bukan hak milik juga bukan hak pakai ya, bukan hak guna, akan tetapi justru malah menjadi tanggung jawab ya dari orang tua untuk mendidik, menyelamatkan dan sebagainya. Ini kan bukan malah menyelamatkan tapi justru malah menjerumuskan. Jadi tidak dibenarkan. Tetapi apabila kemudian si orang tuanya ini yang merasa rela misalkan ya, dan bukan karena unsur hutang piutang itu misalkan, karena memang pengen mendapatkan mantu yang seperti itu tadi, anaknya pun juga mau misalkan ya, tidak ada masalah gitu. Jadi nggak ada paksaan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika menjadi paksaan dan anaknya digunakan sebagai jaminan. Kalau bukan jaminan, berjalan linier,
karena mungkin pemberi hutang itu sering nagih ke situ, akhirnya muncul cinlok. Nah, misalkan ya, Bisa. ya bisa juga kan, misalkan karena anaknya sering nyuguhin minum, misalkan ya, nyuguhin kue, terus kemudian sambil melihat, ya curi-curi pandangan, akhirnya jatuh hati, enggak ada masalah, boleh. Kalau melihat secara kasus hampir sama, tetapi yang satu berunsur paksaan, ya, dan yang satu memang senang berjalan secara alamiah, gitu, tidak ada masalah. Jadi memang tidak ada larangan menikah dengan orang yang menghutangi atau orang yang dihutangi, itu tidak ada masalah, tidak ada larangan. Dilihat bentuknya itu secara terpaksa atau memang secara alamiah. Betul, kalau memaksa memang tidak diperbolehkan, karena yang namanya memaksa itu pasti akan ada unsur merugikan kepada orang lain. Karena kan udah tahu ndak suka tapi dipaksa. Gitu. Nah, mengetahui akan hal itu, solusi supaya tidak terjerumus itu bagaimana, Pak Yai? Ya, solusi untuk terhindar dari dampak negatif pinjaman online atau pinjaman-pinjaman yang menjerat, itu tidak jauh berbeda dengan solusi untuk meningkatkan imun. Jadi solusinya adalah STMJ. Berarti harus minum STMJ. Bukan minum STMJ, bukan kalau STMJ kan susu telur madu jahe. Dalam hal ini S ya, sebagai pengganti susu ya, itu adalah sanak famili. Jadi keluarga terdekat, handai tolan. Ya, kalau misalkan kita punya saudara yang berlebih, ya itu yang kita dahulukan. Ya, jangan kemudian memilih ke lembaga-lembaga atau kepada orang yang kita tidak tahu, yang akhirnya malah justru akan menjerat kita, akan memberatkan kita. Kemudian yang kedua adalah T. T ya, T. T itu telur ya. Kalau dalam meningkatkan imun kan telur. Ya. Kalau dalam menghindari pinjol-pinjol yang memberatkan itu, ya teman dekat, misalkan ya, kita minta tolong, ya, saya dalam kondisi terdesak ini, misalkan begitu. Kalau teman itu kan pasti tahu lah kebutuhan kita, apalagi yang teman yang dalam tanda kutip kan begitu kan. Syukur-syukur malah nanti diikhlaskan, enggak dipinjami kan begitu. Kemudian yang ketiga M, ya, M itu kalau dalam imunitas ya madu. Ya. Kalau dalam hal ini mertua kan begitu. Nek tego kan begitu kan, kalau tega kan begitu. Ya, seorang menantu pinjam kepada mertuanya, sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah, boleh seorang menantu pinjam kepada mertuanya. Nah, kalau belum punya mertua ya pinjam mantunya kan begitu. Kalau juga belum ada mantunya gimana? Nah ini ya pinjamnya sama M yang lain kan begitu kan. Yang lain. Iya mama, misalkan begitu kan. Kalau nggak punya mama gimana? Ya, pokoknya carilah pokoknya M yang lain gitu. Kemudian yang J itu kalau saya jamaah. Jamaah itu artinya orang-orang yang selama ini menjadi teman kita ngaji, teman kita berkumpul di masjid, teman kita melakukan kegiatan kebaikan, ya, atau kalau secara sosial diartikan jaringan. Ya, jaringan atau orang-orang yang selama ini sudah berinteraksi dengan kita, dia bukan teman, bukan saudara, bukan kerabat, tetapi dia istilahnya mungkin berkumpul dengan kita, mungkin satu arisan, mungkin satu grup di WhatsApp misalkan ya, dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai solusi untuk membantu kita. Jadi tidak kemudian memilih lembaga-lembaga yang tidak kita kenal atau orang lain yang akhirnya malah berdampak buruk ya, bagi kita. Oke, solusi supaya tidak terjerumus tadi seperti susunan imunitas untuk tubuh kita, yaitu STMJ. Betul. Oke, nah dari solusi itu tadi kan sudah dijelaskan, namun apakah ada pesan dari kiainya untuk orang-orang di luar sana agar untuk meminjam
barang maupun meminjam dalam bentuk uang itu lebih berhati-hati atau lebih melihat sisi butuh dan sisi bagaimana dia cara mengembalikannya, kan itu juga harus dipikirkan matang-matang, harus ada pertimbangan. Nah itu dari Yai, apakah ada pesan atau saran untuk Bagi teman-teman semuanya, ya, kaum muslimin muslimat yang memiliki kebutuhan tertentu, selama masih bisa bertahan, selama masih bisa berupaya seminimal mungkin, ya upayakan tidak berhutang. Karena bagaimanapun dengan berhutang itu kan ada kewajiban untuk membayar. Dan resikonya berat apabila kita yang menanggung hutang itu kemudian meninggal dunia sebelum hutang itu terbayar. Apalagi ahli waris kita tidak mau membayar hutangnya, mungkin dengan berbagai macam alasan, karena nggak ada buktinya lah, atau bagaimana. Itu justru nanti kita yang akan berat di akhirat nanti, karena orang yang tidak membayar hutang itu nanti kebaikannya akan diberikan kepada orang yang menghutangi. Ketika orang yang menghutangi itu merasa, oh enggak bisa, enggak cukup dengan kebaikannya saja, misalkan sebagai pengganti hutangnya, maka kejelekan orang yang menghutangi itu akan diberikan kepada orang yang berhutang itu. Coba bayangkan betapa beratnya orang yang menanggung beban hutang ketika dia meninggal dunia. Bahkan dalam satu hadis itu diterangkan Rasulullah tidak mau menyolati terhadap orang yang masih memiliki tanggungan hutang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak meremehkan hutang. Karena apa? Saat ini banyak sekali orang yang meremehkan hutang, seperti yang saya katakan tadi, ketika dia mau menghutang, istilahnya semangatnya luar biasa, tapi ketika membayar hutang, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi hutangnya uang, bayarnya insya Allah. Lah ini kan juga bahaya juga. Begitu. Kecuali kalau memang betul-betul sangat mendesak, tidak punya cara dan kondisi sudah darurat, misalkan ya monggo, tapi tetap berhati-hati dalam memilih siapa yang akan dihutangi. Terus kemudian ketika memiliki hutang, ya mohon segera untuk dilunasi meskipun belum jatuh temponya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Sebaik-baik orang adalah orang yang membayar hutangnya sebelum jatuh tempo. Baik, seperti itu. Usahakan untuk tetap bertahan sebisa mungkin. Dan kalau misalkan mendesak harus berhutang karena sudah tidak ada yang dipunya, udah membutuhkan banget nih, udah mendesak banget, jangan lupa untuk pertimbangkan resiko dan juga kapan nih harus bayar, bagaimana cara mengembalikannya, harus tetap dipertimbangkan karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya orang, lebih baik orang yang membayar hutang sebelum jatuh tempo. Baik, pembahasan kali ini sangat bermanfaat bagi kita dan kalian semua untuk kedepannya agar lebih berhati-hati mengenai simpan pinjam maupun pinjam online maupun berhutang dan juga bagaimana melunasinya, karena itu semua menjadi tanggungan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ali Mahfur Syadzili Iskandar atas ilmunya dan jawaban-jawabannya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk kehadiran kakak dari SMK Negeri 10 Surabaya dan kakak dari SMK Tanwir Surabaya. Terima kasih kehadirannya, terima kasih telah menyempatkan waktu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, saya Binka Afisaratri dan para kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.